Berikutnya adalah jenis-jenis dari sistem operasi. Ada beberapa jenis sistem operasi yang bermunculan sampai dengan saat ini. Paling tidak ada 4 kita definisikan. Yang pertama adalah single user, single tasking, di mana ini adalah satu user dengan satu pekerjaan. Nah, ini kita ketahui komputer-komputer pada zaman dahulu menggunakan single user, single tasking. Contohnya di sini adalah disk operating system atau DOS, di mana satu user itu bisa menjalankan hanya satu perintah saja. Kalau di Windows sekarang mungkin kita lebih mengenalnya dengan Command Prompt ya, atau CMD. Itu adalah salah satu komputer sistem operasi zaman dahulu yang sifatnya single user dan single tasking. Yang kedua adalah multi user dan single tasking. Jadi di sini satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi saja di satu waktu. Contohnya di sini adalah Novell NetWare yang menyalakan sistem operasi network berbasis DR-DOS. Itu adalah multi user single tasking. Yang berikutnya adalah single user multitasking. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya di sini adalah yang sering kita pakai Windows, macOS, BOS, JDS, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah multi-user dan multitasking. Jadi satu komputer bisa dipakai bersamaan atau multi-user oleh banyak user yang dapat juga menjalankan banyak program dalam satu waktu bersamaan. Contohnya di sini adalah Unix, Linux, FreeBSD, OpenBSD, dan lain-lain sebagainya, atau lebih dikenal dengan sistem operasi jaringan. Ini adalah berdasarkan jumlah penggunanya. Jadi sistem operasi berdasarkan jumlah penggunanya. Yang berikutnya sistem operasi berdasarkan hardware komputernya. Kalau berdasarkan hardware komputernya, sistem operasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah personal komputer atau komputer yang ditanamkan atau sistem operasi yang ditanamkan pada desktop atau laptop. Yang berikutnya adalah komputer server. Jadi komputer server ini adalah komputer yang melayani dari klien. Klien itu sangat tergantung pada komputer server. Nah, biasanya komputer server ini bisa juga menggunakan Windows Server atau juga bisa menggunakan open source seperti Linux dan turunannya atau FreeBSD maupun OpenBSD. Itu adalah jenis sistem operasi berdasarkan hardware komputer. Yang berikutnya adalah jenis sistem operasi berdasarkan jenis dari softwarenya. Nah, berdasarkan dari jenis softwarenya, sistem operasi itu macam-macam, banyak sekali karena dikembangkannya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Paling tidak di sini ada 12, yaitu perangkat lunak bebas atau free software, perangkat lunak open source di mana ininya dibuka untuk kode source-nya sehingga kita bisa menggunakan atau kita bisa untuk menyusun kembali atau memprogram kembali sistem operasi tersebut. Ada perangkat lunak public domain, ada copylefted, ada bebas non copyleft, ada GPL covered, kemudian ada JNU, kemudian ada semi bebas, berpeneliti, komersil, freeware, dan shareware. Ini adalah jenis-jenis software. Ini ada jenis sistem operasi berdasarkan jenis softwarenya. Nah, kita lihat ini adalah komponen utama dari sistem operasi. Sistem operasi itu paling tidak disusun oleh beberapa komponen ini. Ada 3 komponen utama, yaitu komponen satu file, yaitu yang berisi file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. File di sini juga berarti sistem berkas dan file sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. Ini adalah file. Yang kedua adalah user interface. Jadi user interface di sini adalah sebuah sistem operasi yang memiliki karakteristik bentuk interface atau tampilan yang menjadi interaksi antara user atau manusia dengan komputer. Nah, secara umum untuk user interface ini sampai dengan sekarang ada 2 hal ini. Ada CLI atau Command Line Interface di mana perintah-perintahnya berupa baris-baris teks saja. Kemudian ada GUI atau Graphical User Interface. Graphical User Interface ini memberikan tampilan yang lebih interaktif.
dan nyaman digunakan oleh user. Resolusi gambar dan jumlah warna yang dihasilkan juga lebih banyak, tergantung dari kemampuan VGA atau video adapter yang dimiliki oleh komputer. Nah, ini yang sekarang banyak digunakan oleh orang, sedangkan yang CLI ini digunakan oleh orang-orang tertentu saja yang memahami tentang sistem operasi jaringan. Yang berikutnya untuk komponen sistem operasi yang kuning ini adalah kernel. Nah, kernel ini sangat penting ya. Jadi kernel itu adalah merupakan software atau kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani semacam atau berbagai program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Karena kita tahu bahwa program-program komputer itu yang multitasking itu mengandung beberapa program atau perintah yang banyak sekali ya. Sedangkan resource-nya itu terbatas. Oleh karena itu ada yang namanya sistem kernel yang digunakan atau yang menghubungkan antara sistem operasi dengan hardware, sehingga nanti sistem kerjanya itu akan tersusun dan tertata sesuai dengan